Yaitu di Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 21 saya baca dulu. Matius 14 ayat 13, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebentar ya, kita baca background-nya dulu. Di ayat 13 itu setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Yesus barusan saja kehilangan cousin-nya. Yesus kehilangan saudara sepupu jauh. Yohanes Pembaptis namanya, forerunner atau seorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi. Orang yang penting sekali di dalam ministrinya Juru Selamat kita. Yesus sedang berkabung nih. Kok nggak ada orang yang tanya ya, gimana perasaan Anda? Are you okay? Tuhan itu loh nggak selfish. Tuhan tuh nggak pernah mikirin diri sendiri. Di masa-masa dia berkabung, dia baru dengar kabar bahwa saudara jauhnya dibunuh. Matinya pun mengenaskan. Dia baru kehilangan. Orang-orang nggak mau tahu perasaannya. Ya dasar manusia semua hanya memikirkan kebutuhannya. Orang itu kan gitu kan. Kalau dikasih nggak kerasa. Nanti kalau kurang, dia barusan. Kalau kurang, kalau apa yang hilang, baru dia rasakan. Manusia itu gitu. Yesus itu loh, kurang apa sama mereka? Kasih perhatian, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikasih makan. Nanti kalau mereka kenyang diberi pengajaran. Tapi nggak ada seorang pun tanya, how are you Tuhan? Tapi orang banyak itu mendengarnya, lalu mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Padahal Yesus mau hening cipta. Tuhan Yesus mau menyendiri. Kan orang kalau berkabung kan maunya tenang. Mereka berdesak-desak datang. Mereka ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Ya manusia sih selalu begitu. Selalu ada ekspektasi. It's okay sih, gak apa-apa. Tuhan tidak keberatan. Tuhan itu maha kasih. Dia itu ingin memberi. Tapi supaya kita mengerti ya, semua omelan kita tentang Tuhan itu tidak berdasarkan. Karena yang kita ingat adalah yang dia belum berikan. Tapi yang Tuhan sudah kasih ke kita itu gak pernah diingat sama sekali. Kita kurang meluap dengan syukur. Kita tidak besar-besarkan yang sedikit yang Tuhan sudah berikan, apalagi yang banyak seringkali dilupakan. Tapi kalau Tuhan belum kasih sesuatu, wah itu yang kita tuntut melulu. Itu yang kita dengung-dengungkan. Itu yang kita ulang-ulangi. Sebenarnya ya terus terang ya, kita itu sudah terlalu diberkati loh. Semua kita itu loh udah jauh dari neraka. Tidak hanya nggak jadi masuk ke sana, kita itu sudah diberkati Tuhan bertubi-tubi. Mana syukurnya? Makanya tadi itu saya mau meledak rasanya dalam ucapan syukur. Lord, you've been too good to me. Kau terlalu baik untuk aku. I'm not worthy. Aku tidak layak untuk menerimanya. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saya kira Tuhan akan usir mereka. Udah sana pergi. Aku mau me time. Inilah waktu untuk diriku sendiri. Kenapa kok melayani kalian melulu? Kapan waktu untuk diriku? Enggak tuh. Maka malahan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. That's my Jesus. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan sendiri hatinya sedang berkabung dan sakit. Karena Yesus bukan hanya anak Allah, tapi dia juga anak manusia. Yesus juga flesh and blood seperti kita lah. Kalau ada seorang yang dia kenal, lalu meninggal, apalagi orang itu berjasa dalam pelayanannya. Yang membaptis dia loh. Masa nggak sedih? Yesus merasakan sengatan kehilangan, sengatan perkabungan. Tetapi tetap ketika dia melihat kebutuhan orang, dia dahulukan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Baik ya Tuhan itu ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, kalau orang Hokkien bilang cengli nih, masuk akal. Udahlah, tempatnya sudah malam, Tuhan masa kebaktian sampai malam begini. Sunyi-sunyi, besok pagi nanti siapa kasih mereka breakfast? Malam ini siapa kasih mereka dinner? Siapa kasih mereka makan malam? Besok pagi siapa yang kasih mereka sarapan? Suruh orang itu pergilah, pulanglah supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.
Ya oke lah masuk akal. Tetapi Tuhan itu loh nggak cukup-cukup memberi. Nggak cukup-cukup memberi. Memberi tanpa berharap kembali. Memberi tanpa pamrih, itu Yesus. Makanya nanti ya cerita ini saya kasih bocoran. Nanti dikasih 5 roti 2 ikan ke Yesus itu, wah itu nggak bisa hutang piutang sama Tuhan. Orang-orang ini semua termasuk murid-muridnya apalagi itu udah dapat 12 bakul masing-masing itu 12 bakul raksasa. Hidup mereka itu nggak terhitung roti dan ikan yang Tuhan sudah berikan. Belum lagi hal-hal yang sifatnya kekal. Wah, orang-orang ini kasih 5 roti 2 ikan aja sudah jadi highlightnya. Bayangin cerita ini kan 5 roti 2 ikan. Lupakah Anda cerita ini highlightnya nggak cuman 7 makanan itu yang dipecah-pecah jadi 5.000 orang makan? Sadarkah Anda Yesus itu peduli sampai masing-masing ditapau atau dibungkuskan pulang 12 bakul. Satu rasul, satu bakul. Mana bisa satu rasul habiskan satu bakul roti? Kekenyangan dia. Itu pasti harus dibagi-bagi satu desanya. Itu dia bawa pulang itu banyak sekali. Yesus itu loh kayak gitu. Kenapa yang kita banggakan adalah persembahan kita, pemberian kita. Nih, aku kasih 5 roti 2 ikan. Gara-gara itu Yesus kasih 5.000 orang makan. 5 roti 2 ikan itu siapa yang ciptakan ikan itu di lautan? Ya Yesus juga pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 katakan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dia berfirman, dunia dijadikan. Kejadian pasal pertama, jadilah terang, jadilah hewan di lautan. Siapa? Roti itu kan dikelola. Dari gandum tanaman, siapa yang cipta? Semua itu dari Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan sudah kasih kita 12 bakul, itu aja an understatement. Itu betul-betul meremehkan. Tuhan kasih kita tuh nggak terhingga. Whatever you can give him, hari ini apapun yang kita bisa berikan, termasuk mulut kita itu bisa memuji, itu mulut siapa yang cipta. Apa yang kita bisa beri ke Tuhan itu semua dari Tuhan. Dari awalnya itu dari sononya. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa membuat Tuhan berutang sama kita. Karena sifatnya kita hanya mengembalikan. Makanya jangan pernah kita tuh pelit dengan pujian. Jangan pernah kita itu kikir dengan syukur. Say praise the Lord oftenly. Bukan untuk ditunjukkan ke orang lain. Oh puji Tuhan supaya sok rohani. Enggak. Katakan di hati. Puji Tuhan untuk itu. Puji Tuhan untuk ini. Puji Tuhan untuk segala sesuatu. Jangan kita pelit. Jangan kita tahan. Tuhan udah terlalu baik. Hanya dia terkesan kurang baik di hidup beberapa orang karena orang itu hanya memperhatikan apa yang Tuhan belum berikan. Itu pun gak tentu loh. Tuhan gak berikan itu bukan karena Tuhan gak mau beri. Tapi mungkin dia gak ready. Udahlah kita jangan besar-besarkan lubang donatnya. Nanti gak makan apa-apa. Tuhan itu loh terlalu baik. Kita ini semua patut masuk neraka. Really. You and me, kita semua itu doom. Kita itu semua itu terkutuk masuk neraka harusnya. Tapi Tuhan itu loh baik sekali.